Salam, selamat malam. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang sudah hadir bersama-sama malam hari ini untuk belajar. Dan terima kasih juga buat Kak Vivi yang sudah menghubungi saya. Dan secara khusus buat Bethany Kids Ministry Malang. Baiklah kakak-kakak, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang yaitu potret anak zaman now dan cara melayaninya. Nah, sebelum itu mari kita akan mengenal generasi yang akan kita layani. Seperti apakah generasi yang akan kita layani? Mari kita lihat pembagian dari setiap generasi yang ada. Don Taskop di dalam bukunya Growing Up, dia membagi beberapa generasi, ada yang disebut dengan tradisional atau mereka yang lahir antara tahun 1922 sampai 1945. Lalu yang kedua disebut dengan generasi baby boomer. Mereka yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Lalu generasi berikutnya yaitu disebut dengan generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi yang keempat disebut dengan generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai tahun 1996. Dan generasi berikutnya yaitu generasi Z yang lahir antara tahun 1996 sampai tahun 2010. Dan yang terakhir atau yang keenam disebut dengan generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010 ya. Nah, inilah yang disebut dengan generation gap. Nah, mari kita melihat apa dan siapa generasi ini. Ya, yang pertama yaitu generasi tradisionalis, juga dikenal sebagai generasi veteran. Bila kita lihat generasi ini ada pada waktu hampir 100 tahun yang lalu. Pada generasi ini, nenek moyang kita hidup dengan serba kekurangan. Dan segala sesuatunya dilakukan secara tidak praktis seperti sekarang ini. Generasi ini umumnya sudah mencapai masa pensiun. Nah, mari sekarang kita lihat generasi berikutnya. Generasi berikutnya ialah biasa disebut dengan generasi baby boomer. Generasi baby boomer mungkin merupakan generasi kedua orang tua kita. Nah, generasi ini telah melalui masa-masa perang. Umumnya manusia pada tahun ini tumbuh sesuai peperangan. Pada generasi ini tingkat kelahiran cukup pesat. Baby boomer umumnya berorientasi kepada karir secara konsisten demi kesejahteraan anak dan cucunya kelak. Menurut Lancaster dan Stillman, generasi ini dinilai terlalu idealis dalam membuat perubahan positif di dunia. Generasi ini juga dinilai kompetitif dan mencari cara untuk melakukan perubahan dan sistem yang ada. Orang-orang pada generasi ini, baby boomer umumnya masih melakukan kegiatan secara konvensional.
Nah, generasi berikutnya yaitu disebut dengan generasi X. Nah, generasi X diasuh oleh pola kedua orang tua yang fokus dengan pekerjaan, sehingga menular ke generasi X. Akan tetapi umumnya generasi X berhasil menata pekerjaan, pribadi, dan keluarga. Mereka jauh lebih seimbang. Di Indonesia sendiri generasi X dibesarkan dalam situasi di mana Orde Baru sedang berlangsung. Generasi ini juga cukup akrab dengan teknologi dan sudah menjadikan teknologi sebagai makanan sehari-harinya. Bahkan di Indonesia sendiri generasi X ini terkenal pekerja keras dan ulet. Berikutnya yaitu keempat, generasi milenial. Mereka ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini sangat akrab dengan teknologi seperti gadget, laptop, games, dan lainnya. Mulai dari generasi ini, mereka merupakan orang-orang yang cenderung tidak terpisah dengan gadget. Generasi ini melahirkan orang-orang yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Tipe generasi yang menyukai hal simpel, berbeda dengan generasi X yang cenderung banyak terlibat di industri yang terhitung agak ribet seperti dunia perfilman. Generasi ini menyukai sesuatu yang kreatif, menarik, dan inovatif. Generasi ini merupakan aset bagi masa depan, berkembang secara signifikan demi mensejahterakan populasi dunia. Generasi berikutnya yaitu generasi Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Mereka biasa disebut dengan generasi agent of change. Bila kita banyak menemukan agent of change di generasi milenial, generasi Z tidak kalah inovatif dari generasi pendahulunya. Banyak dari generasi ini yang mulai mencoba mencari penghasilan melalui platform-platform yang ada saat ini. Dari sistem seperti Instagram dan Facebook. Contohnya dengan menjadi influencer, review produk, dan menjual barang-barang melalui online shop. Generasi ini juga termasuk dari golongan yang tidak terpisahkan dengan gadget. Namun, bila pada generasi milenial masih cukup mengenal budaya, generasi Z umumnya tidak mengenal budaya Indonesia sebaik generasi-generasi pendahulunya. Seperti permainan tradisional dan lagu-lagu tradisional. Terbiasa menggunakan gadget dari kecil sehingga mengurangi sosialisasi dan mudahnya lagu-lagu dari luar negeri maupun ke negara kita membuat pilihan generasi Z lebih beragam. Generasi Z terbiasa dengan gaya hidup yang simple, tidak mau ribet karena sudah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Menurut survei yang dilakukan oleh Forbes Magazine, generasi Z merupakan generasi global pertama yang nyata. Teknologi merupakan hal yang lebih yang telah menjadi satu untuk mereka. Merupakan generasi yang ambisius dan level pengetahuan teknis dan berbahasa generasi zaman ini cukup tinggi. Oleh karena itu, generasi ini merupakan generasi yang baik untuk bekerja. Selanjutnya adalah generasi Alpha atau biasa disebut dengan E-generation. Generasi Alpha juga disebut sebagai E-generation saat ini sebagai generasi yang paling berpengaruh terhadap kelanjutan masa depan populasi dunia. Mengapa?
karena generasi ini merupakan generasi termuda, mereka umumnya adalah anak-anak dari generasi milenial. Anak-anak yang lahir dari tahun 2010 sampai 2025 ini adalah generasi pertama yang terlahir dalam abad 21. Menggunakan gadget adalah hal yang sangat biasa dan lumrah, bukan lagi suatu hal istimewa bagi generasi ini. Bahkan balita saat ini sudah terbiasa menonton lewat gadget. Generasi ini tumbuh lewat teknologi, khususnya artificial intelligence, berpengaruh besar terhadap pembentukan generasi alpha. Generasi ini akan terbiasa dengan alat-alat berteknologi canggih di sekitarnya. Contohnya, sejak kecil mereka sudah terbiasa menggunakan jam yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai pemantau kesehatan atau sebagai alat komunikasi. Dan hal tersebut bukan hal sulit bagi anak-anak generasi ini. Generasi alpha memerlukan perubahan dan pendekatan dalam hal edukasi karena zaman benar-benar telah berubah. Saat ini pendidikan harus menyiapkan program yang mudah beradaptasi dan berubah serta cepat karena teknologi pun berkembang dengan pesatnya. Generasi alpha memerlukan keterampilan dalam berpikir kritis, berpikir cepat dan menyelesaikan masalah dengan melihat dan perspektif yang berbeda. Generasi ini akan hidup berdampingan dengan teknologi. Generasi ini akan melaju jauh dibandingkan generasi pendahulunya. Berikut ini adalah gambaran potret generasi alpha. Baiklah kakak-kakak semuanya, bagaimana melayani generasi zaman now? Berikut ini, kalau putra-putri Anda memenuhi kebutuhannya dengan ideal, seperti apakah itu? Nah, silahkan tuliskan beberapa harapan. Apakah mereka akan terbebas hutang? Apakah mereka akan memiliki pekerjaan terhormat? Atau memiliki dana pensiun yang cukup? Dan bagaimana kalau mereka mendapat 3 kali dari apa yang Anda tuliskan, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan yang selaras dengan hasrat dan tujuan mereka? Bagaimana kalau mereka disediakan pendapatan yang melampaui impian Anda, tetapi mereka tidak pernah dapat menjalankan hasrat yang diberikan Allah atau tujuan yang diberikan Allah? Apakah Anda atau orang tua akan merasa bahagia untuk mereka? Lalu pertanyaannya, bagaimana keluarga Kristen mempersiapkan anak-anaknya? Baiklah kakak-kakak semuanya, terima kasih kalau Anda masih mengikuti dan menyimak. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimanakah keluarga Kristen mendidik dan mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya? Kebanyakan orang tua tidak memiliki pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk mendidik anak-anaknya. Kalau mau jujur, kita disebut bapak atau ibu itu
karena kita telah menikah dan memiliki anak-anak. Namun kita tidak pernah dipersiapkan dan belajar secara khusus bagaimana cara kita merawat dan mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar menurut petunjuk Alkitab. Sebagai orang tua, yang sering kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita hanya berdasarkan bekal atau pengalaman yang pernah kita terima dari orang tua kita sebelumnya. Sehingga yang terjadi pada anak kita adalah proses learning by doing. Artinya apa? Yang kita pelajari berdasarkan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Coba bandingkan dengan dunia sekuler. Dalam sebuah proses industri di mana untuk menghasilkan produk-produk yang bagus dan bermutu harus mengikuti standar ISO 9000 dan pengawasan yang ketat. Mereka memasang standar tinggi. Sebagai contoh, dalam sebuah proses produksi untuk membuat 10.000 produk hanya diperbolehkan 2% produknya gagal. Artinya jika ada 200 produk cacat atau gagal, maka seluruh proses produksi tersebut dianggap gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang dari proses awal sampai jadi. Nah, andai kata kita menganalogikan sebuah keluarga adalah proses yang akan mencetak atau menghasilkan anak-anak yang bagus dan bermutu, lalu pertanyaannya, standar apakah yang akan kita gunakan di dalam sebuah keluarga? Alkitab mencatat ada banyak kesaksian tentang anak-anak. Misalnya, sebuah bangsa besar lahir karena seorang bayi Musa telah diselamatkan oleh kesigapan berpikir kakak perempuan bernama Miriam. Karena kesaksian sederhana dari seorang gadis kecil, seorang jenderal besar Asyur menjadi percaya dan mengakui bahwa tidak ada Allah kecuali satu Allah yang besar di Israel. Tuhan Allah berbicara bukan melalui Eli, bukan melalui para imam, tetapi kepada seorang anak kecil, Samuel. Ia menjadi seorang nabi besar yang luar biasa. Ketika masih muda, Daud bertarung melawan singa, melawan beruang, melawan raksasa, dan Samuel melihat pribadi raja di dalam diri anak muda itu. Berikutnya contoh bagaimana kesaksian Alkitab tentang anak-anak. Raja Yosia yang masih kecil menyatakan perang kepada Allah palsu dan membersihkan kerajaannya dari berhala. Seorang gadis yatim piatu di Persia menjadi permaisuri di seluruh kerajaan dan membebaskan bangsanya dari kehancuran. Bahkan Sang Mesias, Sang Raja dan anak dari Allah yang hidup datang dalam rupa seorang bayi mungil. Inilah saatnya mengenal potensi anak-anak kita. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ada banyak petunjuk dari Alkitab yang dapat kita pelajari dan kita gunakan sebagai standar dan acuan tentang pengaruh orang tua dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita. Antara lain, kita bisa melihat bagaimana kisah kekeliruan dalam keluarga, di mana riwayat keluarga Adam dan Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub menunjukkan betapa dahsyatnya
akibat kekeliruan di dalam pembinaan rumah tangga. Setelah Israel menjadi sebuah bangsa dan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, keluarga, terutama ayah, ibu, serta anak-anak menjadi dasar budaya dan tempat pendidikan anak. Israel memasuki lingkungan bukan Yahudi itu dan membangun budaya baru berdasarkan 10 hukum yang terdapat di dalam Keluaran 20. Bahkan Allah menetapkan tugas utama orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam iman dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Contoh kasus dari Imam Eli dan Samuel. Ada 2 hal yang salah pada Eli. Pertama, pengajarannya kurang tepat. Kedua, pola pendidikan anaknya tidak benar. Oleh sebab itu, Eli gagal di dalam mendidik anak-anaknya sendiri. Seharusnya mereka dididik dari kecil, usia 3 tahun, untuk menyembah Allah dan menghormati. Bandingkan dengan kisah Samuel. Pada saat itu, sebagai ucapan syukur, Hana atas kelahiran Samuel, seusai menyapihnya, Samuel diserahkan kepada untuk melayani di Shilo. Meskipun masih muda, Allah berkenan untuk berkomunikasi dengan Samuel. Allah pun memberitahukan ketetapannya tentang nasib Eli beserta keluarganya. Oleh karena itu, perlukah kita ketahui bahwa orang yang tidak mengenal Yesus lebih mendasarkan pengertiannya pada kebaikan dan usaha manusia atau dasar yang lain. Namun, orang Kristen lebih daripada itu. Orang Kristen memerlukan dasar yang lebih sempurna. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita mengenal ada 10 kesalahan yang berkaitan dengan sikap anak. Yang pertama, jika anak selalu mengganggu Anda, itu artinya orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya. Sikap yang kedua, jika anak kerap berbohong, itu karena orang tua sering bersikap berlebihan setiap kali anak berbuat kesalahan. Sikap yang ketiga, jika anak mudah minder, itu karena orang tua telah banyak menasihati anaknya daripada memberi motivasi. Sikap yang keempat, jika kita sudah memberi anak segalanya, namun anak masih suka mengambil milik orang lain, itu karena orang tua tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih. Sikap yang kelima, jika anak jadi pengecut, itu karena orang tua kerap kali segera mengambil alih ketika anak-anaknya mengalami masalah. Sikap yang keenam, jika anak mudah iri, itu karena orang tua seringkali membandingkan anak-anaknya dengan orang lain. Sikap yang ketujuh, jika anak mudah marah, itu karena orang tua jarang memuji anak-anaknya. Sikap yang kedelapan, jika anak merasa malu, itu karena orang tua jarang memberikan kesempatan pada anak untuk berkenalan pada orang asing yang sedang ditemui. Sikap yang kesembilan, jika anak merasa sombong, itu karena orang tua jarang mengajarkan anak-anaknya tentang kalah dan menang di dalam persaingan. Sikap yang ke-10, jika anak merasa tidak nyaman, itu karena orang tua jarang menumbuhkan rasa percaya diri. Inilah kunci rahasia masa depan bagi anak-anak kita. Bagaimana cara mendidiknya di dalam sebuah keluarga. Karena Allah memiliki rencana di dalam sebuah keluarga. Apa rencana Allah di dalam keluarga? Melalui para orang tua, yaitu kuncinya adalah melalui pemuritan. Kita harus memuridkan anak-anak kita, karena pemuritan adalah cara yang paling efektif untuk melayani generasi now atau yang disebut dengan
generasi milenial. Kakak-kakak, kalau kita diberikan sebuah pertanyaan, misalnya kita ini orang Kristen atau murid Yesus? Dari kebanyakan kita akan menjawab kita ini adalah orang Kristen. Padahal kita ini adalah murid Yesus. Jadi seharusnya kita melihat apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kalau kita adalah muridnya. Kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga, yaitu bisa kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, ya, pasal 28 ayat 18 sampai 20, di mana di sana biasa disebut dengan amanat agung. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena itu inilah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, yaitu apa? Pemuritan. Nah, apakah itu pemuritan bagi anak-anak kita? Kakak-kakak, pemuritan adalah bukan sekedar mentoring. Pemuritan lebih dari sekedar pementoran atau pertemuan komsel sebulan sekali kumpul-kumpul membahas Alkitab. Perhatikan, Yesus tidak menetapkan waktu pertemuan dengan muridnya untuk percakapan singkat selama 3 tahun. Tidak kumpul-kumpul gitu ya, seperti janjian. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa kita tidak hanya sebagai orang Kristen, tetapi kita ini adalah murid Kristus. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak hanya sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai murid Kristus, mari kita meneladani dan melihat apa yang menjadi pemuritan Yesus. Mari perhatikan tanda-tanda pemuritan. Yang pertama adalah Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yang kedua, "Kamu akan kujadikan." Yang ketiga, "Penjala manusia." Nah, dari 3 kata ini, "Ikutlah aku," itu artinya adalah bergabunglah dalam hidupku. Lalu kemudian, "Kamu akan kujadikan," itu artinya aku berkomitmen untuk membuatmu menjadi sesuatu yang baru. Penjala manusia ini tidak bisa berakhir begitu saja pada diri kita. Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen sebenarnya adalah murid Yesus, tetapi kita tidak pernah berkomitmen untuk memuridkan seseorang seperti Yesus. Inilah 3 kunci di dalam pemuritan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin memuridkan mereka, anak-anak kita, maka kita katakan kepada anak-anak kita, "Ikutlah aku, bergabunglah di dalam kehidupan orang tuamu." Maka orang tua akan memberikan teladan, misalnya bangun pagi, saat teduh, saat melakukan aktivitas, anak-anak melihat. Lalu orang tua akan menjadikan anak-anaknya orang-orang yang hebat. Tidak hanya sebagai sebatas penjala manusia, tetapi lebih besar lagi konteksnya. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan beberapa syarat supaya kita bisa melakukan pemuritan kepada anak-anak kita. Ada 4 panggilan aksi, 4 perintah Yesus. Ada 4 perintah Yesus yang dikenal sebagai amanat agung. Pergilah, baptislah, ajarlah, dan jadikanlah murid. Nah, pada panggilan yang pertama, pergilah. Gereja biasanya memiliki program dan rencana yang baik di dalam misi. Kalau saya misalnya ingin pelayanan misi keluar daerah, melayani di suatu tempat, biasanya gereja punya program pelayanan-pelayanan ya yang berkaitan dengan misi. Lalu baptislah. Biasanya gereja juga dengan baik memandu dan melayani proses pembaptisan. Lalu yang ketiga, ajarlah.
Nah, biasanya di gereja proses mengajar sangat dihargai. Gereja memiliki rencana apa yang harus diajarkan. Kita melihat dari 3 hal ini gereja cukup baik melakukannya. Tetapi mari kita lihat pada bagian yang keempat, menjadikan murid. Biasanya ini cukup kurang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersinergi bagaimana melayani anak-anak generasi now. Dan ada 4 arena pemuritan yang bisa kita gunakan untuk melayani anak-anak kita. 4 arena pemuritan itu adalah kehidupan pribadi kita. Yang kedua, kehidupan keluarga. Yang ketiga, kehidupan kerja. Yang keempat, kehidupan gereja. Nah, 4 arena ini akan menolong memandu kita bagaimana kita memiliki kisi-kisi koridor di dalam memuridkan anak-anak atau murid kita. Yang pertama, kehidupan pribadi. Saya percaya setiap kita pasti memiliki kehidupan yang cenderung kita jalani setiap hari dengan rutinitas. Maka mari biarkan murid kita atau anak-anak yang kita muridkan mengikuti apa yang kita lakukan. Misalnya kita punya hobi, biarkan mereka juga bergabung dengan kita. Seperti apa yang dikatakan Yesus, ikutlah aku. Maka ketika anak-anak sudah ikut, maka nanti kita bisa menjadikan dia, melayani dia, berkomitmen. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Kedua, kehidupan keluarga. Banyak anak milenial ini berasal dari keluarga yang bercerai. Berikut adalah daftar arena di mana kita bisa melibatkan anak-anak kita yang kita layani atau murid kita di dalam kehidupan keluarga kita. Melalui waktu makan keluarga, kita bisa memuridkan mereka pada saat teduh, waktu mengasuh anak-anak, acara-acara keluarga, liburan, dan sebagainya. Dan bagian yang ketiga yaitu kehidupan kerja. Pemuritan juga tentang menunjukkan cara bisnis atau mempraktekkan ilmu sesuai dengan kebajikan Kristen. Cara kita bisa melibatkan anak-anak kita, murid kita dalam bidang-bidang yang ada di dalam kehidupan kerja kita. Kita bisa mengajak mereka melihat bagaimana kita melakukan rapat, seminar, perjalanan bisnis, makan siang, dan bersama-sama. Dan ketika mereka bersama-sama, mereka melihat, dan di sanalah terjadi proses pemuritan, teladan kepada anak-anak kita. Dan yang keempat, kehidupan gereja. Ini juga menjadi arena untuk pemuritan anak-anak kita. Kita bisa duduk menyusun strategi tentang misi, khotbah, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa dilibatkan, murid kita bisa dilibatkan untuk menyapa warga, jemaat, ya, terlibat di dalam pelayanan pemuda, pelayanan anak-anak, pelajaran Alkitab, dan mempersiapkan khotbah. Nah, oleh karena itu 3 kunci tadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana bisa kita gunakan untuk melayani anak-anak zaman now atau anak-anak milenial, yaitu melalui sebuah pemuritan. Kuncinya yang pertama adalah ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, ketika kita melayani dengan benar, dengan baik di 4 arena pemuritan tadi, maka kita akan melihat sebuah perubahan di dalam anak-anak kita atau murid kita yang kita layani. Nah, ada 3 sikap murid yang sudah kita muridkan. Apa saja? Nah, berikutlah 3 sikap murid. Yang pertama, pandangan. Tugas utama murid Yesus yaitu kita lihat bagaimana mereka mengawasi setiap gerakan daripada siapa? Gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Kapan ia berdoa, bagaimana ia berdoa, apa yang sedang dia pelajari. Pada awalnya seorang murid, dia akan menyerap segalanya. Lalu sikap yang kedua, suara. Setelah beberapa saat, murid mulai akrab dengan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan dan mulai memahami gurunya. Dan yang ketiga, yaitu
sikap murid pilihan, maka kita bisa memberikan sebuah posisi atau kekuasaan, sebuah pilihan kepada anak-anak yang kita layani, yang kita muridkan. Nah, berikutnya yaitu ada 5 phase pemuritan atau 5 tahapan di dalam pemuritan. Yang pertama, tahap pertama yaitu saya lakukan, maka kamu melihat, nanti baru kita bicarakan. Artinya seperti contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pertama melakukan, murid-murid melihat. Lalu di sana terjadi sebuah pertanyaan dan mereka membicarakan. Yang kedua, saya melakukan, kamu menolong, lalu nanti kita bicarakan. Nah, sebagai contoh, Tuhan Yesus melakukan lalu menolong orang-orang yang kelaparan melalui anak yang menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Tahap berikutnya, phase kamu melakukan, saya menolong dan kita bicarakan. Nah, sehingga orang-orang atau murid-murid sendiri yang melakukan dan guru mulai menolong. Setelah itu dilakukan sebuah diskusi atau membicarakan hal yang sudah dilakukan. Phase yang keempat, kamu melakukan, saya melihat, kita bicarakan. Murid melakukan, gurunya melihat, nanti apa yang bisa didiskusikan dan dibicarakan untuk diperbaiki. Yang tahap terakhir, kamu lakukan, orang lain melihat, kalian semua berbicara. Jadi sebagai contoh, maka murid-murid melakukan dan orang-orang melihat karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, maka orang-orang banyak akan membicarakan. Nah, jika murid-murid itu sudah memiliki phase, tahapan-tahapan yang sudah dilalui, maka kita akan melihat ada 4 tingkatan di dalam pemuritan. 4 tingkat pemuritan biasanya disebut tingkat pertama sebagai pelajar. Ini yaitu mengundang seseorang mengikuti Anda, sementara Anda mengikuti Kristus. Artinya ketika kita sedang melayani, kita juga mengundang seorang murid atau anak kita untuk mengikuti kita. Yang kedua, yaitu tingkatan yang naik lebih tinggi lagi disebut pemimpin. Artinya apa? Memiliki pengikut yang berkomitmen. Jadi anak-anak atau murid-murid yang kita layani, dia sudah mengambil komitmen untuk mengikuti kita. Dan selanjutnya ketiga, yaitu pembuat murid. Orang yang kita muridkan, anak-anak yang kita ajar, dia juga sedang mencari murid yang lain. Dan tahap yang paling atas yaitu pengganda. Sehingga murid-murid yang kita latih, murid-murid yang kita muridkan, anak-anak yang kita layani, dia sudah menumbuhkan pohon yang lain. Artinya dari buah yang kita layani itu sudah berbuah dan buahnya itu menumbuhkan biji-biji akan menumbuhkan pohon yang baru. Sehingga terjadi penggandaan. Itulah 4 tingkat pemuritan. Lalu alasan-alasan apa saja yang menyebabkan kita tidak melakukan pemuritan? Nah, ada 5 alasan yang menyebabkan kita tidak melakukan pemuritan. Nomor 1, saya tidak punya waktu. Nomor 2, saya merasa tidak berkualitas. Nomor 3, saya tidak cukup mengetahui Alkitab. 4, saya tidak memuridkan siapapun, tetapi sedang. Nah, tapi sedangnya ini adalah alasan. Yang kelima, saya tidak menemukan siapa untuk dimuridkan. Mari kita lihat poin per poinnya. Saya tidak punya waktu. Siapa yang punya waktu? Kita memang tidak punya waktu. Oleh karena itu, untuk memuridkan anak-anak kaum milenial atau anak-anak zaman now, maka kita harus menyesuaikan dengan waktu orang tua. Ya, ini juga menunjukkan sebuah komitmen. Jadi merekalah yang menyesuaikan dengan waktu kita. Kedua, seringkali kita merasa tidak berkualitas. Pertanyaannya, apakah para murid Yesus itu juga memenuhi syarat awalnya? Tetapi Yesus tetap mengundang mereka. Jadi kita melihat yang diperlukan hanyalah rela. Maka nanti Allah akan memperlengkapi saat Dia memanggil. Kita hanya pergi, bersedia untuk percaya bahwa Dia akan memberikan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, bagian yang ketiga,
Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak mau melakukan pemuritan, saya tidak cukup mengetahui Alkitab. Para murid juga kita lihat, murid-murid Yesus bukan sarjana Alkitab. Kita mungkin bukan pengkhotbah yang baik, tetapi kita bisa menjadi ayah atau ibu yang baik, atau menjadi tetangga yang baik. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-8. Alasan keempat, mengapa kita tidak mau melakukan pemuritan. Saya tidak punya murid, atau saya tidak memuridkan siapapun, tetapi sedang. Pemuritan mengharuskan untuk mengajarkan seseorang untuk mengamati dan mematuhi semua yang diperintahkan Allah. Seperti apa yang dikatakan Samuel berkata kepada Raja Saul, taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Mari coba kita lihat review kehidupan kita. Berapa persen dari Alkitab yang sudah kita baca? 10%, 20%, 60%, atau 100%. Lalu pertanyaannya, sudah berapa persen yang kita patuhi? Sudahkah kita berdoa untuk musuh kita? Apakah sudah menerapkan Sabat bulan ini? Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu bulan ini? Jadi masalahnya bukan pada pengetahuan Alkitab, tetapi pada kepatuhan. Alasan yang kelima, mengapa kita tidak mau melakukan pemuritan. Saya tidak menemukan siapapun untuk dimuridkan. Sebenarnya saya ini ingin memuridkan seseorang, tetapi tidak tahu siapa yang harus saya muridkan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya 26 berkata, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dari umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas kediaman mereka. Nah, jelas Allah lah yang menempatkan kita di kota ini, pekerjaan kita, baik untuk pelayanan dan dengan tujuan untuk Dia. Ya. Oleh karena itu mari kita melihat. Jadi respon kita pertama harus berdoa supaya Allah menghubungkan dengan anak-anaknya. Dia menghubungkan Samuel dengan Daud, Naomi dengan Ruth, Petrus dengan Cornelius, Filipus dengan Sida-Sida Ethiopia, Simon penyamak kulit kepada Paulus. Maka kita akan dihubungkan dengan anak-anak yang kita layani. Anak-anak sekolah minggu kita, murid-murid kita, atau bahkan anak-anak kita di rumah. Yang terakhir, maka kita akan melihat buahnya yang disebut dengan 5 kualitas yang harus ditemukan di dalam murid. Inilah 5 kualitas murid. Yang pertama, dia harus setia, kedua harus siap sedia, yang kedua harus dapat diajar, yang keempat harus sepadan, dan yang kelima dia harus lapar. Mari kita bahas satu persatu pada bagian yang terakhir ini. Seorang murid harus setia. Kesetiaan dapat menutupi banyak dosa. Contohnya murid-murid Yesus. Mereka tidak tahu banyak hal, tetapi mereka memiliki komitmen yang benar. Sepanjang jalan mereka memotong telinga laki-laki. Mereka tertidur saat berdoa. Mereka berebut posisi kehormatan. Suatu kali mereka ditegur Yesus. Apakah mereka dapat memanggil api turun dari surga untuk menghancurkan orang Samaria? Tetapi meskipun mereka memiliki banyak kekurangan, namun tetap setia. Dan kita melihat mereka pergi ke pusara dengan komitmen yang totalitas. Petrus disalib terbalik, Andreas disesah lalu disalib, Yakobus anak Zebedeus dibunuh dengan pedang. Yohanes diasingkan, Filipus dicambuk, dijebloskan dalam penjara dan disalibkan. Bartolomeus dikuliti hidup dan kemudian dipenggal. Thomas ditusuk sampai mati, Matius ditusuk dari belakang. Yakobus anak Alpeus dirajam dan dipukul dengan pentungan di kepalanya. Tadius disalib, Simon
disalib, tetapi mereka tetap seorang murid yang setia. Berikutnya, seorang murid harus siap sedia. Pemuritan tidak akan terjadi di dalam jarak jauh. Seorang murid harus bersedia bergabung dengan sang pemurid di dalam perjalanannya. Seorang murid harus rela meninggalkan sesuatu untuk mengikut sang pemurid. Jadi anak-anak yang kita muridkan harus setia ya mengikuti gurunya atau perintah orang tuanya. Yang ketiga, seorang murid harus dapat diajar. Sikap seorang murid lebih penting daripada potensi mereka. Bandingkan dengan kisah murid-murid Yesus yang miskin dengan orang muda yang kaya. Yesus tetap memberikan persyaratan sama dengan murid yang lain. Jual hartamu dan ikutlah aku. Nah, sikap murid yang keempat yaitu murid harus sepadan. Karena ada kecocokan, maka itu akan menghasilkan pemuritan yang baik. Dan yang terakhir, sikap kelima seorang murid harus lapar. Lapar di sini artinya bukan lapar di dalam makanan, tetapi rasa ingin tahu. Pengajaran yang kita dapatkan dari Yesus bukan berasal dari khotbah, tetapi lebih dari banyak pertanyaan. Terutama kita bisa melihat contoh dari murid-murid Yesus. Yesus sendiri menerima lebih dari 183 pertanyaan di dalam Injil. Sementara Yesus sendiri mengajukan pertanyaan lebih dari 300 pertanyaan. Pertanyaan itu penting bagi pemuritan. Ingat, ketika murid bertanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Maka jawab Yesus, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah, dan seterusnya. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Itulah kakak-kakak semua potret generasi zaman now dan cara melayaninya, yaitu membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kuncinya yaitu melalui sebuah pemuritan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan dan menjadi penjala-penjala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.